warahmatullahi wabarakatuh. Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Ratnawati SAG. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 14 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Sekaligus mahasiswa Daljab tahun 2023 batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Pada hari ini Kamis 12 Januari 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja pada pelajaran luring yang dilaksanakan di SDN 14 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Pada kelas 4 dengan tema beriman kepada malaikat Allah dengan subtema makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekiranya kelangsungan video saya hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita belajar pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pelajaran, biasanya kita apa yang kita lakukan? Berdoa. Ya, kepala kelasnya ya maju. Pimpin doanya. Seperti biasa kalau berdoa yang beragama Islam, sebagaimana kalau berdoa yang agama lain sesuai dengan agamanya masing-masing bagaimana caranya berdoa. Sekarang kita menulis ajaran Islam. Kan? Silakan ketua kelasnya berdoa. Tangannya diangkat. Semuanya yang beragama Islam, tangannya diangkat. Sekarang kita sama-sama melafalkan surah pendek. Surah apa? Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama. Dimulai dengan Bismillah. Bismillah. Kita doakan teman kita yang sakit supaya cepat sembuh, supaya bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi dari 28 orang satu yang tidak mampu karena sakit. Kita alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah. Kita bisa mengikuti pelajaran kita hari ini. Kita sangat bersyukur karena kita diberi kesehatan. Jadi hari ini ilmu kita bertambah karena kita bisa belajar seperti biasa. Kemudian kita periksa dulu kerapian kita. Bajunya diperiksa, sudah rapi belum? Sudah. Yang laki-laki yang perempuan sudah belum? Sudah. Karena bajunya
Namanya sudah kita cek, kehadirannya sudah kita cek, kemudian kita akan memulai pelajaran. Tapi nggak seru ya kalau kita tidak pakai tepuk semangat. Nah, ayo berangkat kita tepuk semangat dulu biar pelajaran hari ini. Coba ketua kelas. So, 1, 2, 3, tepuk semangat. Kira-kira sudah semangat belum? Silahkan duduk. Kita siap karena belajar pelajaran. Nah, Ibu mau menanyakan pelajaran kita yang sudah lewat. Nah, pada waktu kita semester 1 ya, semester 1 kemarin kita belajar rukun iman tentang apa? Iman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Coba Ibu mau tanya, masih ingat tak yang di semester 1? Iman itu apa artinya? Percaya. Kalau iman kepada Allah? Pada Allah. Kalau iman percaya kepada Rasul? Percaya adanya Rasul. Nah, kalau kita berbicara tentang iman, berarti kita berbicara tentang rukun iman. Ibu tanya lagi, masih ingat nggak? Rukun iman itu ada berapa? 6. Masih ingat, alhamdulillah. Coba sebut satu-satu rukun imannya. Yang satu, Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, kepada kodok dan kodar. Nah, sekarang Ibu tanya, pelajaran kita hari ini tentang beriman kepada malaikat Allah, termasuk rukun iman yang keberapa tadi? Yang kedua. Alhamdulillah. Meskipun sudah lama libur, kita masih ingat dengan pelajaran kita semester 1. Nah, sekarang Ibu mau memberikan tentang tujuan kita hari ini. Nah, jadi kita belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Tujuan kita belajar iman kepada Allah itu tujuannya dari kita belajar hari ini, tujuan kita yang kita harapkan yaitu setelah mempelajari makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah, peserta didik dapat 1. Meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan ikhlas. Kemudian 2, menunjukkan sikap patuh dengan sungguh-sungguh sebagai pemahaman dari makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. Nanti kita setelah belajar, kamu bisa menjelaskan makna beriman kepada Allah. Kemudian yang keempat, menganalisis sifat-sifat malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kelima, menyimpulkan hikmah makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang keenam, menunjukkan contoh beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi untuk pelajaran hari ini tujuan kita ada berapa? 6 yang harus kita capai, yang harus kamu ngerti. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita mengadakan pretest. Apa guna pretest? Pretest untuk mengukur bagaimana kita sebelum menerima pelajaran dengan sesudah menerima pelajaran ada perbedaan. Nah,
pretest itu sebelum kita belajar ya, bagaimana pemahaman kamu tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, itu kasih soal-soal pretest kamu kerjakan. Jadi pretest ini bukan isian ya, tapi pilihan ganda. Kamu selesaikan ya. Kamu silang ya, silang. Mana jawaban yang benar? Nah, silakan tulis namanya. Jangan tidak ditulis. Lagi ya. Double. Ya, double kasih awalnya. Kakak ini double kasih. Langsung tulis namanya ya. Baca dulu ya, dibaca baru tahu isinya apa. Silang ya. Isilah sekemampuan kamu karena kita baru memang belajar. Kalau sudah selesai langsung kumpul ya. Kumpulnya dikirim-kirim saja dengan kawannya. Yang baris ini kirim kawannya, yang baris ini kirim satu yang mana? Langsung kasih kawannya. Silangkan. Ya. Di sini silangkan sini. Nah, apanya? Itu. Diisi saja. Sudah selesai ya, kumpulkan sekarang. Kumpul. Dikirim saja cepat. Kumpul. Ayo cepat kirim.
kita melihat video. Setelah kita melihat video, kita mengamati video, kemudian kita melaksanakan diskusi. Siap diskusinya nanti? Ya, sekarang perhatikan ke papan tulis ya. Kita lihat ada gambar-gambar tentang beriman kepada malaikat. Nah, coba lihat gambar apa? Gambar orang meninggal. Yang kedua, gambar orang apa? Berdoa setelah sholat. Kenapa Bu dibuat gambar seperti ini? Coba kenapa? Ada yang tahu? Coba amati gambarnya, katanya orang meninggal. Ibu buat seperti ini, kita sebagai manusia ya, kita harus mengingat kematian. Mengingat kematian karena kita tidak selamanya hidup di dunia. Nah, kita setelah meninggal, kita dikuburkan. Nah, di alam kubur nanti kita dibangkitkan dan ditanya oleh siapa? Malaikat, munkar dan nakir. Nah, begitu juga gambar di sebelahnya. Orang sudah sholat kemudian berdoa. Nah, kita berdoa kepada Allah dan kita harus patuh kepada Allah. Nah, kita kan beriman kepada malaikat Allah. Kita juga harus percaya bahwa adanya malaikat Allah. Sudah tahu? Nah, perhatikan lagi ya. Gambar-gambarnya sudah kita buat. Coba perhatikan ke papan tulis lagi ya. Kita lihat video. Perhatikan. Berarti putarkan videonya, perhatikan ke papan tulis. Perhatikan videonya, kamu amati dulu. Videonya. Tes kita ya, lihat dulu video ya. Tadi sudah kita lihat gambar-gambar tentang orang meninggal, kemudian gambar orang sedang berdoa. Sekarang kita lihat video tentang beriman kepada malaikat Allah. Perhatikan, amatilah. Yang mau dicatat keluarkan dengan materi beriman kepada malaikat Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu, lalu kita baca ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Anak-anakku, ayat di atas tadi menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Adakah hubungannya dengan rukun iman? Coba sebutkan olehmu rukun iman. Ada berapa rukun iman? Iya, benar. Rukun iman ada 6. Iman adanya malaikat Allah termasuk rukun iman keberapa? Iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Tahukah kalian arti iman kepada malaikat itu? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Makna beriman kepada malaikat Allah berarti meyakini bahwa malaikat itu ada, meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat, dan meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Sifat-sifat khusus malaikat diantaranya sebagai berikut.
diciptakan dari nur atau cahaya. Semuanya taat dan beribadah kepada Allah. Tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tidak membutuhkan makan dan minum. Tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Karena itu jumlahnya tidak dapat bertambah dan berkurang. Kemudian gaib, keberadaannya tidak tampak oleh mata dan terdengar oleh telinga. Tidak pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat dosa kepadanya. Hanya mengerjakan apa yang diperintah Allah dan diciptakan Allah dengan tugas-tugas tertentu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Cara menerima keberadaan malaikat adalah dengan satu keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Dua, banyak mengingat kematian. Tiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya menuntut ilmu, mengunjungi karib dan kerabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Jadi anak-anak ketika menuntut ilmu, insya Allah kita akan didoakan oleh malaikat. Alhamdulillah, pelajaran kita tentang beriman kepada malaikat Allah telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi tersebut dan semoga anak-anak semakin semangat dalam belajar. Saatnya kita mengerjakan tugas. Nah, setelah melihat video tadi, apa yang kamu amati? Coba. Apa yang kamu amati di video tersebut? Ayo, apa yang kamu amati dari video tadi? Ibu tanya, menceritakan tentang apa di video tadi? Tentang malaikat Allah. Nah, setelah kamu mengamati video tadi, nah sekarang kita membagi kelompok. Ada kelompok berapa kelompok tadi? 5. Sekarang kamu kasih nama kelompoknya. Jangan kelompok 1 lagi, jangan kelompok 2 lagi, tapi kelompok yang bagusnya kelompok nama apa ya? Nama Nabi. Nah, jadi misalnya kelompok 1 itu nama Nabi apa yang maunya? Ayo, kelompok 1 Nabi apa? Nabi Muhammad. Yang kelompok 2-nya Nabi apa? Adam. Yang kelompok 3 Nabi apa? Musa. Yang kelompok 4 Ibrahim. Yang kelompok 5 ayo, Nabi apa yang maunya? Sulaiman. Jadi ingat kelompok-kelompoknya Nabi apa ya? Nah, kelompok Adam. Mana tadi Adam? Kelompok Adam ya, kelompok Adam. Kasih kelompok Adam. Kemudian ini Nabi Muhammad ya? Kan? Nabi apa? Bagaimana? Ya. Berarti kalau masih ada sedikit. Yang ini Nabi Musa. Yang ini sama ya. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Nah, tulis dulu nama kelompoknya. Kelompoknya. Nah, kelompoknya. Jadi cara mengerjakannya ya. Yang kelompok Nabi Muhammad. Apa tadi ini ya? Kelompok Nabi Muhammad mengerjakan soal nomor 1 yang berkaitan
video tadi. Sekarang yang kelompok duanya apa? Adam. Nabi Adam. Jadi dia membahas masalah nomor 2. Bagaimana beriman kepada malaikat. Sekarang yang 3. Kelompok 3 tadi tentang Nabi apa? Nabi Musa, membahas tentang mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita bersedekah. Kemudian yang kelompok 4 tadi. Ayo. Nama kelompoknya Ibrahim. Jadi menyelesaikan soal nomor 4. Kemudian yang nomor 5. Nabi apa tadi? Sulaiman. Nah, menyelesaikan soal yang nomor 5 yang berkenaan dengan materi beriman kepada malaikat Allah. Nah, sekarang kerjakan berkelompok, jangan kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan dengan kelompok. Ya, dengan kelompok. Apa? Dengan kelompok ya. Ayo kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai semuanya, kita presentasi ke depan. Ke depannya satu-satu saja ya, perwakilan. Ya, perwakilan saja. Ayo kerjakanlah. Ini ya. Nomor 1 ya. Kamu nomor 1. Jawabannya nomor 1. Jawablah. Jawablah ya. Yang tadi. Ada. Kelompok azan ya. Kelompok azan. Ya, kerjakanlah. Jangan kerja sendiri-sendiri, kerjakan berkelompok. Dekat-dekat, coba dekat-dekat kawannya. Dekat-dekat iya, sama-sama. Apa yang ditanyakan? Boleh membuka buku, boleh. Buku paketnya ya. Buku paket agamanya boleh dibuka. Yang kedua, nah, catat di sini jawaban. Nah, catatlah sekarang. Susah, pakai lapis kalau susah. Nah, pakai lapis. Dari sini tidak apa, langsung ini buku. Ya, sudah belum? Nanti ya. Ya. Selesai semua. Sudah selesai semua belum? Ada yang belum ya? Nanti kita tunggu saja. Kawannya yang belum selesai.
kalau yang belum ngerti tentang bagian kelompok Nabi apa tadi? Ibrahim. Nah, sekarang silakan dari salam dulu. Assalam dulu. Assalam. Tengok dulu kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami akan membacakan kelompok dari apa namanya? Kelompok dari mana? Nabi Ibrahim. Dengar, ini dari kelompok Nabi Ibrahim. Nah, sekarang bacalah apa yang sudah didiskusikan tadi. Pertanyaannya apa? Bagian nomor 4. Pertanyaannya apa? Di situ. Dengar nggak? Cepat sayang. Ya, apa jawaban dari kelompoknya tadi? Tidak makan, tidak minum. Siapa yang mau tanya tentang sifat-sifat malaikat Allah? Ada nggak yang mau tanya? Ada nggak? Sifat-sifatnya ya. Nah, sifat-sifatnya ada yang mau tanya? Kalau nggak ada sebut nggak ada bu. Ya, nggak ada. Jadi nanti dulu belum selesai. Jadi sudah paham kan tentang sifat-sifat malaikat Allah? Nah, demikianlah, coba sebut. Demikianlah hasil kelompok dari Nabi Ibrahim. Kemudian coba kasih aplaus untuk kawannya dari kelompok Nabi Ibrahim. Nah, sekarang dari kelompok mana pula yang mau maju? Ya, Nabi Musa. Kelompok Nabi Musa, ayo perhatikan. Nabi Musa, kelompok Nabi Musa. Lah, perhatikan. Kalau belum tahu nanti tanya ya. Silakan didengar. Silakan didengar kelompok ini. Ya. Mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita gemar bersedekah? Karena kalau kita gemar bersedekah, kita berbuat baik itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, di sini membahas tentang kenapa kita didorong untuk berbuat baik ya. Apa namanya ini? Bersedekah. Kita didorong untuk bersedekah. Apa katanya tadi? Karena kalau kita gemar bersedekah, kita termasuk berbuat baik. Kemudian apa lagi? Itu kemudian dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, siapa yang mau tanya tentang membahas tentang perbuatan baik? Coba, siapa yang mau tanya? Apa yang mau ditanya? Ayo, jangan takut-takut. Apa yang mau ditanya? Di sini kan contohnya berbuat sedekah. Perbuatan baik apa enggak? Perbuatan baik. Ada enggak yang mau tanya? Enggak ada? Kalau enggak ada, demikianlah coba hasil kelompok dari Nabi Musa. Kita kasih aplaus kawannya. Kemudian kelompok mana lagi? Kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok Nabi Sulaiman. Silakan maju. Nabi Sulaiman. Perhatikan kelompok Nabi Sulaiman. Ya. Perhatikan kelompok Nabi Sulaiman.
kemudian makan dan minum nggak kalau malaikat? Tidak. Jadi kalau bukan sifat malaikat, dia makan dan minum. Kemudian dia tidak memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, siapa yang mau tanya? Dari kelompok? Oh, Iwan mau tanya. Apa? Yang mau tanyakan apa? Kenapa malaikat tidak makan minum? Kenapa malaikat tidak makan dan minum? Ayo. Apa katanya? Kalau tidak makan dan minum, itu bukan. Ayo. Ada yang bisa menjawabnya? Oh, itu yang jawab. Coba apa? Kenapa tidak minum? Iya, kenapa malaikat itu tidak makan dan minum? Coba. Ayo. Kenapa malaikat itu tidak makan dan minum? Kalau dia makan dan minum, kalau dia makan dan minum berarti dia bukan malaikat, ya kan? Kalau malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Lah, sudah? Coba, nanti dulu. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok Nabi Sulaiman. Kasih aplaus kawannya. Kelompoknya lain, coba. Terakhir ya. Nah, silakan maju. Kelompok Nabi apa? Nabi Muhammad. Perhatikan dari kelompok Nabi Muhammad. Silakan. Ya, assalamualaikum dulu. Silakan. Oh, pertanyaan nomor 1 ya. Bagaimana kamu dapat meyakini adanya malaikat yang meninggal? Ya, bagaimana meyakini makhluk malaikat yang gaib ya? Coba baca hasil diskusinya. Percaya bahwa benar malaikat itu ada dikarenakan tertulis pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Dua, memberi kepercayaan pada nama dan juga jumlah yang dimiliki oleh malaikat. Ya. Tiga, memberi kepercayaan terhadap sifat yang dimiliki oleh malaikat. Nah, di situ ada nama dan jumlah malaikat. Siapa yang mau tanya? Di kelompok Nabi Muhammad. Siapa yang mau ditanya? Tidak ada? Paham semua? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Sekarang tutup. Ya, tutup. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok Nabi Muhammad. ya, kasih aplaus kawannya. Sudah selesai ya diskusinya, sudah dipresentasikan masing-masing ya. Belum ya? Ada yang belum? Oh, kelompok Adam. Maju kelompok Adam. Kelompok
sudah mempresentasikannya ke depan perkelompokan. Sekarang Ibu memberi mengarah dulu ya penjelasan tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Pengertian makna iman kepada malaikat Allah yaitu iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu yang lainnya ya. Kemudian yang berkenaan dengan beriman kepada malaikat Allah itu surah Al-Baqarah ayat 285 dengan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kami tidak membedakan seorang pun dari rasulnya. Jadi yang menegaskan ya surah Al-Baqarah ini menegaskan tentang keberadaan malaikat dan kita punya kewajiban untuk beriman kepada malaikat setelah beriman kepada Allah. Kemudian perhatikan lagi sifat-sifat malaikat itu banyak ya, di antaranya selalu patuh kepada perintah Allah. Jadi malaikat itu selalu patuh dan tidak pernah ingkar. Kalau manusia ingkar nggak? Ingkar. Tapi manusia itu juga ada yang ingkar, ada yang tidak ingkar, ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Nah, yang namanya malaikat itu selalu patuh dan tidak pernah ingkar. Kemudian sifat malaikat itu tidak mati. Kalau manusia mati nggak? Mati. Seluruh ciptaan Allah mati nggak? Mati. Tapi kalau malaikat tidak, itu sifatnya. Kemudian kalau malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Cahaya itu sama dengan nur ya. Kalau manusia diciptakan dari apa? Tanah. Kalau jin, setan dari api. Itu perbedaannya. Kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya, kalau manusia diciptakan dari tanah, kalau jin atau setan diciptakan dari api. Nah, ibu tanya, yang namanya malaikat itu kelihatan nggak oleh kita? Tidak. Dia adalah makhluk gaib yang tidak tampak oleh mata kita. Itu ya makhluk gaib. Kalau kita ini tampak nggak manusia ini? Kalau binatang tampak nggak? Kalau hewan tampak nggak? Tampak. Makanya kita beda dengan malaikat. Malaikat tidak tampak. Dia adalah gaib. Kemudian malaikat itu apa katanya? Tidak makan dan tidak minum. Kalau manusia coba makan dan minum berulang-ulang kali.
karena kita masih ada hidup di akhirat. Nah, kita di dalam kubur, kita dibangunkan oleh malaikat. Siapa? Bukan dan nakir. Apa tugasnya? Menanyakan manusia di alam kubur. Nah, coba ibu tanya. Yang membagikan, bukan yang membagikan, yang mencabut nyawa manusia, malaikat apa? Israfil. Yang menjaga surga, Ridwan. Yang menjaga neraka, Malik. Yang menyampaikan wahyu, Jibril. Yang membagikan rezeki, Mikail. Yang meniup sangkakala, Israfil. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah tahu semua tentang nama Nabi dan tugasnya. Perhatikan lagi. Kemudian ada hikmahnya beriman kepada malaikat. Yang pertama, hikmah yang perlu kita tiru, meniru sifat yang taat beribadah kepada Allah. Jadi kita harus meniru sifatnya malaikat taat. Misalnya kita Nabi, yang namanya malaikat itu ya selalu berzikir kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia meniru sifat malaikat. Kita harus banyak-banyak malaikat saja yang taat. Masa kita nggak taat? Kita makhluk yang lemah. Ya kan? Makhluk lemah nggak manusia? Lemah. Ketaatannya kurang sekali. Jadi kita harus meniru ketaatan malaikat. Kemudian hikmahnya apa? Selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Itu ya, seperti kita di sekolah, datang ke sekolah. Niat kita untuk apa? Belajar. Niat kita untuk belajar. Baik nggak niat kita? Baik. Nah, oleh karena dari rumah niat kita ke sekolah untuk belajar, niatnya baik. Jangan disia-siakan, belajarlah yang benar-benar. Jangan mencari dosa. Jangan mencari dosa. Kita harus menghindari dosa. Coba kalau yang mencari dosa itu apa? Pada saat guru menerangkan, ada yang main-main. Nanti pelajarannya masuk nggak ke otaknya? Enggak. Oleh karena main-main itu perbuatan apa? Tidak baik. Harus kita hindarkan. Di sini anak-anaknya baik semua. Alhamdulillah. Semoga sampai nantinya ya, sampai kita menutup mata berarti sampai kita masuk ke liang kita berbuat baik. Kemudian menyempurnakan iman kepada Allah. Menyempurnakan iman kepada Allah. Kemudian terakhir ya, kesimpulan ya. Beriman kepada malaikat Allah dapat mendambakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beriman kepada malaikat juga membuat kita senantiasa hati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Sebab apapun yang dilakukan manusia itu tidak luput dari pengamatan malaikat. Apa pengamatan itu? Coba. Diperhatikan terus oleh malaikat. Meskipun tidak ada yang melihat, tapi Allah, malaikat memperhatikan. Jadi jangan sekali-kali kita, wah orangnya nggak ada, mendingan kita berbuat yang enggak ya. Itu tidak boleh. Jadi kita dimanapun tempatnya kita harus berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat, karena semua kegiatan kita itu dicatat oleh malaikat apa? Atid. Nah, di antara itu ada nggak yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Ibu yang bertanya. Tadi sifat-sifat malaikat tadi apa saja? Coba. Apa saja? Di antaranya, siapa yang tahu coba? Tidak makan, tidak minum, kemudian apa? Tidak mati, apa lagi selain itu?
Gak ada. Sudah paham semua. Jadi sudah. Coba ibu tanya ya. Pelajaran kita hari ini menyenangkan nggak? Iya. Soalnya apa? Kita mendapat ilmu. Siapa yang tidak dapat ilmu hari ini? Ayo, siapa yang tidak dapat ilmu hari ini? Siapa yang tidak tahu? Mencatat amal perbuatan manusia di dunia. Ada yang tidak tahu? Iman sudah tahu? Sudah. Kalau Faiza sudah tahu belum? Sudah, alhamdulillah. Nah sekarang pelajaran kita sudah selesai ya. Kemudian ibu mau kasih post test. Kalau kita sudah pre-test pasti post test. Nah, perhatikan post testnya. Isi ya. Tulis namanya. Tadi kita dibagikan sebelum belajar. Sekarang silang ya. Silang. Dua ya, kasih kawannya. Tulis namanya. Dua. Kasih kawannya. Ya. Nomor satu ya. Testnya tadi yang pre-testnya sebelum kita mendapat pelajaran dari beriman kepada Allah. Sekarang kita sudah mempelajari sebagai mana sudah pertanyaannya seperti tadi ya. Kerjakan harus beda ya. Beda nggak? Sebelum dengan sesudah mendapat pelajaran. Beda. Kerjakan. Namanya dulu.
sudah mempresentasikan, kemudian sudah postes ya, kita akhirnya selesai pada acara terakhir. Kemudian ya, coba setelah kita mengadakan postes, minggu depan kita mempelajari tentang masih beriman kepada malaikat Allah ya, tapi tentang nama-nama dan tugas malaikat. Jadi di buku pembelajarannya itu ada ya, kamu pelajari di rumah, kamu baca-baca tentang nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Sekarang